Perkenalkan, nama saya Adi Bainal Ma'ruf, NIM 2019 015 175, kelas 4E, mata kuliah Sastra Anak. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kesombongan Gajah dan Kecerdikan Semut. Dahulu kala di sebuah hutan rimba hiduplah beberapa macam-macam binatang, dari hewan yang hidup tinggal di air, pohon, darat, dan semak-semak. Pada suatu hari ada seekor gajah yang sangat angkuh dan mengakui dirinya sebagai hewan paling kuat di hutan ini. Binatang ini sangat disegani oleh semua penghuni hutan karena berhasil mengalahkan harimau dan singa dengan sangat mudahnya. Hal tersebut yang membuat gajah menjadi sombong dan mengakui dirinya sebagai penguasa hutan rimba yang baru. Ia mengatakan tidak ada satu hewan pun yang dapat mengalahkannya karena badannya yang besar, kulitnya yang keras, dan belalainya yang kuat. Dan sifat kesombongannya, ia tidak disenangi oleh hewan-hewan penghuni hutan. Pada suatu hari, gajah berencana mengadakan suatu sayembara. Siapapun yang dapat mengalahkannya, ia berhak menggantikannya sebagai raja hutan. Sayembara itu disambut sangat antusias dan bersemangat dari berbagai binatang di hutan. Sayembara yang diminati sudah tiba, semua peserta sayembara berkumpul, dan binatang lainnya menyaksikan sayembara tersebut, termasuk binatang seperti harimau, singa, jerapah, dan monyet, dan hewan-hewan lainnya. Namun pada saat mereka melihat gajah menunjukkan kehebatannya di hadapan mereka semua dengan cara memutar-mutar belalainya dan mencabut pohon besar dengan menggunakan belalainya. Hal tersebut membuat binatang merasa takut dan tidak percaya diri untuk melawannya. Semua binatang tidak ada yang berani jika berhadapan satu lawan satu dengan binatang raksasa itu. Melihat tidak ada seekor pun yang dapat mengalahkannya, kesombongan gajah pun meningkat. Dan tiba-tiba datanglah seekor binatang kecil, yaitu semut, dari batang pohon. Ia berjalan menemani gajah dengan berkata, "Hai gajah, aku ingin mengikuti sayembara ini. Bolehkah aku ikut?" tanya semut dengan sangat lembut dan ramah. Gajah pun menjawab, "Hai kau hewan kecil tak berguna, kau bukan lawanku. Apa kau tidak menyadari bahwa tubuhmu yang sangat kecil tidak lebih besar dari ujung ekorku?" sambil tertawa. Mendengar ucapan tersebut, semut semakin kesal dengan gajah, namun ia tetap sabar dan rendah hati. "Baiklah gajah, kau sekarang boleh sombong di hadapanku. Namun kau belum pernah merasakan gigitanku yang sangat sakit, bukan?" jawab semut. Gajah pun mulai marah terdengar dengan kata-kata yang diucapkan semut tersebut. Dan pertarungan tersebut, gajah pun mulai marah mendengar dan tersinggung mendengar kata-kata yang diucapkan semut. Ia bergegas langsung masuk ke arena pertarungan. "Majulah, hei kau semut," kata sang gajah. Dengan gagah berani semua peserta maju ke dalam arena pertempuran. Dan pertempuran pun tidak terjadi dengan seimbang karena semut diinjak-injak oleh sang gajah dengan sangat mudahnya. Namun semut tidak menyerah dan mencari kesempatan. Tanpa disadari oleh gajah, semut pun berhasil naik punggung dan masuk ke lubang telinga gajah. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh semut karena semut tahu bahwa kelemahan dari gajah terletak pada isi telinganya yang kenyal dan lembut. Lalu semut mulai menggigit isi telinga tersebut dan gajah pun mulai merasa kesakitan. Tubuhnya yang sebesar itu berguling-guling di atas tanah, dan karena menahan kesakitan akibat gigitan dari semut, gajah pun berusaha mengeluarkan semut itu dari lubang telinganya, namun usaha itu sia-sia.
Gajah terus mengalami kesakitan hingga berkata, "Ampun semut, aku mengakui." Teriak gajah sudah mulai menyerah. Mendengar teriakan gajah, ia merasa sangat kasihan. Kemudian semut keluar dari lubang telinga. Dan semut berkata, "Makanya hidup tidak boleh sombong dan angkuh. Kamu besar, namun yang lebih kuat dari kamu." Semut berkata, "Makanya hidup tidak boleh sombong dan angkuh. Kamu besar, namun ada yang lebih kuat dari kamu. Kekuatan tenaga tidak selalu menolong, tidak dapat menolong. Namun kecerdikan otak selalu di atas segalanya. Kekuatan tenaga tidak selalu dapat menolong, namun kecerdikan otak selalu di atas segalanya." Setelah itu gajah hanya terdiam dan ia merasa malu atas apa yang dilakukannya oleh hewan-hewan. Kekuatan tidak selalu dapat menolong, namun kecerdikan otak selalu di atas segalanya. Setelah itu gajah hanya terdiam dan tersipu malu atas apa yang dilakukannya. Hewan-hewan penghuni hutan pun menyaksikan kekalahannya dan tertawa bersorak-sorak. Pada saat kejadian itu gajah pun tidak lagi sombong dan meminta maaf kepada semua penghuni hutan atas apa yang telah dilakukan selama ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng Gajah dan Semut yaitu sehebat-hebatnya kita pasti ada orang lain yang memiliki keahlian yang lebih tinggi dari kita. Kelebihan tinggi yang kita miliki jangan membuat kita menjadi sombong dan lupa diri. Justru kita sebagai makhluk hidup harus selalu rendah hati dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Terima kasih.